sebagai sampel aja ya, karena kalau yang tadi kan sudah UC. Nah, karena itu baru dikerjain, jadi kita tetap masukin aja. Kemudian nanti baru kita baru kita input datanya, nggak ada masalah. Ambil panel gram positif 1 sama ID broad 1, karena yang ini tadi kan sudah nggak bisa kepakai. Gitu. Manfaatkan lagi atau enggak tabungnya? Kalau enggak langsung dibuang. Kalau mau dimanfaatkan berarti, tapi nggak ada autoclave ya di sini ya? Ya sudah, berarti nggak jadi. Yang biru sebelum buka itu, maksudnya dalam keadaan normal ya, dicek dulu koloninya, kira-kira yang mau diambil di mana, yang mana. Kalau ini kan Mekonke sudah tadi. Sekarang yang staf itu, yang staf itu E. coli. Nah, yang staf. Yes. Nah, dilihat kira-kira mana yang nantinya mau diambil. Jadi maksudnya supaya si panelnya nggak terlalu lama terbuka. Jadi kalau sudah dapat gambaran, oh yang mau saya ambil ini, baru kita siapin yang lainnya. Terus pegangnya samping-samping. Terus sambil diambil, sambil diinspeksi apakah ada kerusakan atau enggak. Jadi kalau ada yang pecah ya jangan dipakai. Nah, itu sama. Nah, dilihat itu sekilas saja, oh berarti nggak ada, sudah. Kerusakannya itu tahunya dari mana, Mas? Nah, kadang kan di ujung-ujungnya sini, pojok-pojokannya sini belum pernah sih, cuman pernah sekali dia sempat pecah atau kayak retak-retak. Ya, jadi retak kayak gitu jangan dipakai. Sama, berarti gini maksudnya. Gini. Gimana? Ya. Telentang. Maaf, Gun. Itu terus dilihat lagi apakah silika gelnya ada atau enggak di sana. Ada. Oke. Kalau misalnya suatu saat nggak ada, diinfokan ke kami akan tukar. Jangan tremor lah, Mas. Kayak gitu sih. Kalau dilihatin emang gitu, apalagi ada bos. Ya enterobacter atau apa, kadang dia itu susah. Nah, jadi kalau misalnya udah kita vortex nggak bisa hilang, caranya kita pakai tips yang putih itu, yang masih menggumpal kita buang aja pakai itu. Nah, jadi itu terbuang sekitar 100 mikron pun nggak apa-apa. Jadi kita sedotin satu-satu. Atau pilihan yang kedua, kalau udah kita sedotin masih ada sisanya, kita biarin mengendap. Kemudian atasnya kita pipetin, kita pindah ke tabung yang baru. Biasanya enterobacter yang agak susah larut itu. Nah, tabung yang ID broad dibuang isinya, terus yang tadi ini dipindahkan. Jadi misalnya ini kan ada dua, yang sini yang kita susah larut nih. Nah, yang baru kan ada cairannya. Jadi sedangkan di sini kan sebenarnya udah 0,5 mekalan. Jadi ininya kita buang. Kemudian yang ini, yang atasnya kita pindah ke sini pakai tip yang 100 mili aja nggak apa-apa. Ini jadi simpan bisa di. Misalnya entah untuk NaCl atau untuk apa, atau untuk pengecatan apa. Nah, kalau misalnya mau ya silakan di autoclave, setelah itu dicuci, nggak ada masalah. Kalau misalnya pengecatan, kalau mau pakai hose namanya besi nggak ada masalah. Karena kan kalau besi ketika dipanaskan kan ada kerak-keraknya ini ya. Nah, kalau dia sampai ngikut ke larutannya itu nanti malah lebih susah. Ini apa? Terus di gambar mata. Kurang ya berarti ya? Kurang ya. Tadi saya sampaikan Mas Widi, sebenarnya kan alat ini hanya ada 1 atau 2 koloni, mendingan di subculture dulu ke media yang lain, baru hari berikutnya diidentifikasi. Itu akan jauh lebih efektif daripada kita menggunakan yang 0,25, karena kalau 0,25 takutnya ternyata ada 2 jenis koloni yang mirip, kita ambil gitu kan untuk memenuhi gitu sih. Sebenarnya alat ini ada fitur 0,25 McFarlane.
Cuman memang jumlah yang bisa teridentifikasi antara yang 0,5 sama 0,25 itu berbeda. Jadi ada sekitar berapa 10 atau 20 jenis bakteri yang tidak bisa teridentifikasi yang di 0,25. Atau misalnya suatu saat goresannya 2 atau 3 bakteri numpuk gitu, mendingan jangan nekat ambil yang itu, diambil mana yang suspek baru digores lagi. Itu akan jauh lebih bagus. Karena beberapa kali kelihatannya sama, diambil ternyata nggak bisa teridentifikasi gitu sih. Takut kelewat. Garis awal tadi. Gimana? Pas numpahinnya kena dinding tabung botol Nah, jadi itu besok kalau ada yang keterusan lagi masih bisa dipakai. Paskannya itu yang agak susah. 0,5. 0,5. Nggak apa-apa, it's okay. 0,5 sampai 0,6. AST indikator. Harus cari celahnya dulu. Nggak apa-apa mas, asal nggak ada gelembungnya nanti kelihatan. Nah, agak lurus. Nah, tetes. Yes. Nah, ditutup. Nggak diinversi lagi. Nanti aja sekalian. Langsung diambil 25 menit. Langsung ambil aja dulu. yang itu Nggak apa-apa ini mas kayak Nggak apa-apa. ID-nya. Kok kamu nggak nurut sama om? Ah. Yes, terus dipindah ke AST. Masih inversi. Itu ada apa? Ya, sekarang tinggal dituang aja. Langsung ditumpah aja ya. Langsung dituang aja. Im. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau di luar negeri biasanya untuk sebagai kontrol juga apakah koloni yang kita pakai sudah murni atau bukan. Jadi sisanya itu sama mereka diambil digores lagi. Nah, jadi kalau misalnya ini gagal, besok kita udah langsung pakai gitu sih. Cuman ya memang akhirnya boros di media. Jadi biasanya saya sampaikan ke teman-teman kalau sebelum identifikasinya belum keluar, plate-nya ini jangan dibuang. Jadi kalau misalnya besok ternyata nggak ketemu, dari plate itu diambil, disegarkan lagi. Boleh. Boleh mas ya. Ya. Nggak harus nunggu juga nggak apa-apa kok mas. Lagi dengerin tadi. Oh. Ya jadi kalau memang prosedur blood agarnya, jadi mendingan kita hasilnya mundur sehari gitu sih. Jadi kalau ternyata besok nggak keluar, kita ambil dari sana, barukan lagi, besoknya kita identifikasi lagi. Nah itu kan sudah turun semua, kemudian kita tutup pakai closure-nya itu, panel closure-nya. Nah, sampai ke titik. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita input dari sini sebelum kita masukkan, kita di input di epicenter. Cuman karena ini epicenternya masih kepake, jadi kita pakai yang versi yang kedua. Jadi itu juga bisa. Jadi silakan diambil. Ini tak watching dulu ya, karena di sini belum ada tulisannya, nanti tak.
Kadung. Nah, jadi kalau di sini ya ada. Ini tadi sengaja saya masukkan yang kosongan, panel kosongan. Nah, jadi kita nggak, kalau di beberapa tempat kan nunggu harus hasilnya tidak keluar dulu, baru kita dapat informasi. Kalau di sini kita sudah dapat informasi duluan. Jadi ada dua kan, kalau yang di sini berhubungan sama alat, kalau di sini berhubungan sama sampel. Jadi kalau di sini kita lihat, oh ternyata tes aborted, tesnya gagal di sini. Kenapa? Kita lihat di sini. Nih, tes aborted, missing accession number. Nah, jadi nggak ada. Jadi kalau misalnya kita langsung masukkan, nanti akan muncul missing accession number. Jadi missing accession number adalah nomor lab. Jadi kita sebaiknya memang nomor lab itu kita masukkan dari awal. Nah, jadi kalau udah seperti ini ya sudah, tinggal di ignore, kemudian di save. Ini, kemudian ini nanti dikeluarkan, sudah hilang. Nah, kemudian kalau di sini misalnya kita belum sempat nih, oh udah nanti epicenternya belakangan saja begitu. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke depan. Jadi nggak harus tergantung dari sana, kita di sini masukkan accession number, silakan nomor lab apa, misalnya nama terus ini. Coba. Nggak apa-apa. Nah, udah. Nah, terus ke sequence numbernya, itu bagian belakangnya di barcode. Yes, di barcode. Nah, dia sudah masuk. Isolate numbernya udah satu. Nah, untuk nomor lab yang sama ada 2 atau 3. Berarti nanti setelah ini di save, di scan lagi, ambil 2, scan lagi, ambil 3. Misalnya Isolate satu. numbernya yang dirubah atau langsung terubah sendiri? Isolate numbernya harus diubah manual. Dirubah manual. Kalau misalnya kita lupa nih, ternyata ada 1, ada di situ ada 2, tapi ininya nanti akan ID konflik karena si alat lo ini isolatnya dari 1 isolat, tapi kok ada 2 jenis. Nah, kalau ada seperti itu, tinggal nanti diubah jadi satunya jadi isolat 2, udah akan keluar masing-masing. Oh gitu. Nah, Jadi ngerubahnya di IP-nya situ atau di sini bisa? Di sini bisa. Di sini bisa. Nah, jadi seperti ini kan sudah. Oh, yang mau dikerjakan apa? ID sama ASC. Kalau sudah tinggal di save. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan aja. Langsung dimasukkan. Ini ya. Yes. Ini kan kosong. Nah, ini kan ada yang removable yang tadi gagal. Nah, nanti setelah ini kita tinggal pencet keluar, akan dipaskan di situ. Ini masukan ya Mas ya? Ya, masukkan. Sembarang aja tempatnya berarti ya? Yes, sembarang aja. Nah, rilis, terus dipastikan ininya, maksudnya di make sure lagi bahwa udah oke. Nah, kalau udah, tutup. Coba. Nanti dia sudah terbaca di situ. Kalau dia di sini berarti posisinya sudah bagus, kemudian panelnya memang sudah kebaca oleh alat, begitu. Jadi kalau sudah ditunggu beberapa ini kok berarti ada sesuatu nih, apakah barcode-nya tidak kebaca atau mungkin ada sesuatu sama alatnya. Jadi dipastikan kalau setelah itu kita masuk ke inventory. Nah, ini kan sudah terkunci. Sekarang kita pengen benar sih kalau kita pencet yang keluar akan dihadapkan ke kita. Sekarang kan ini udah ada yang removable nih, berarti kan sudah selesai. Entah itu selesai benar-benar selesai, atau memang itu tes itu tidak bisa dilanjutkan karena tes aborted kan. Nah sekarang tinggal di pencet HA yang keluar. Selesai, pokoknya bisa diambil, dia akan hijau seperti ini. Jadi ini sama aja, jadi tinggal turun, tarik, release sudah. Selesai. Kalau sudah, berarti kan ini misi. Kalau ini nggak dihapus, kan berarti masih ada sesuatu yang ganjel di dia. Dia nanti akan terus-terusan kuning seperti ini. Jadi kalau ini udah pasti aborted, ya sudah tinggal di aja.
Oke, oke. 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 Jadi yang hilang. Terus habis itu kita nanti tinggal, kan di sini sudah nih kita masukin nomornya, nanti kita tinggal masukin data di sana. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita pindah ke sana?